Dia nanya katanya, fansnya Padi ya katanya. Iya kata saya gitu kan. Mau ketemu Padi nggak? Mau gitu, mau banget kata saya gitu. Yaudah kalau mau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uki Channel. Dalam video ini saya akan bercerita tentang bagaimana akhirnya saya bisa bertemu dengan personel-personel dari Padi Reborn. Karena memang ada sebagian dari saudara saya dan teman-teman saya bertanya, kok bisa akhirnya ketemu dan berfoto bareng dengan Padi Reborn? Jadi cerita ini berawal dari ketidaksengajaan sebenarnya. Waktu itu saya sedang berjalan kaki mau ke rumah teman. Dan saya melihat ada spanduk. Spanduk itu tertulis di situ ada Padi Reborn mau konser di Sukabumi tanggal 11 Agustus. Saya foto spanduknya, strike gitu. Mau saya tunjukin nih ceritanya ke istri saya, karena istri saya juga suka dengan Padi. Nah, bahkan uniknya dia sempat bertemu dengan personil Padi ini, lima-limanya, di sebuah radio DSS di Temanggung, bahkan dapat tanda tangannya. Ini yang sebenarnya saya agak sedikit dendam ya sama istri saya. Dendam dalam konotasi positif maksudnya. Istri saya dapat tanda tangan Padi, saya belum pernah dapat. Cerita singkatnya begini, jadi pada waktu itu Padi sedang mengadakan semacam apa ya, kayak semacam promo album atau apalah gitu ya, yang wawancara di sebuah radio. Nama radionya DSS di daerah Temanggung, tahun 99, album pertama, album lain dunia. Nah, istri saya ini diajak nih sama temannya, yuk lihat Padi yuk, di sana ada Padi katanya, baru siaran katanya. Nah akhirnya mereka berdua tuh ketemu di radio DSS ini, bahkan sempat dapat tanda tangannya. Tanda tangannya ini sama istri saya disimpan ke dalam sebuah buku. Buku itu kayak semacam clipping atau kayak semacam majalah buatan sendiri, yang informasi di buku itu tentang band-band favorit dia kayak Bass Jam, Ceylon Seven, termasuk Padi tadi. Sayangnya buku itu ketika dia akan menikah dengan saya dikasihkan ke anak muridnya. Anak muridnya itu memang suka dengan band-band yang ada di dalam buku yang sudah dibuat clippingnya sama istri saya itu. Dia berpikir buat apa sih gitu ngumpulin kayak gitu, udah berkeluarga, kayaknya udah nggak asik lagi menurut dia. Saya yang tahu itu, loh sayang banget, itu kan sekarang kan jadi band legend ya. Dia nggak tahu kalau saya juga suka banget sama Padi gitu, ngefans sama Padi. Nah dari situlah saya dendam. Wah, istri saya dapat tanda tangan dari mereka, ya saya juga harus dapat nih. Dan alhamdulillah pada tanggal 11 Agustus 2024 yang lalu kami bisa bertemu dengan seluruh personel Padi lengkap, dapat tanda tangan dan bahkan sempat berfoto bareng. Wah, luar biasa banget itu rasanya. Itu suatu pengalaman yang tak akan kami pernah lupakan. Awalnya kan saya melihat sebuah spanduk yang menginformasikan kalau Padi Reborn ini mau konser di Sukabumi. Akhirnya saya cari informasi dong. Saya cari soraksgembira.com, di situ diinformasikan bahwa memang selain Padi juga ada band-band lain, dan salah satu band yang saya suka juga itu Kotak. Tapi di spanduk itu tidak disebutkan kalau di situ ada Kotak. Wah, kata saya semakin semangat dong mau gitu. Ini harus datang nih, harus lihat konsernya, harus nonton gitu. Berapa sih tiketnya? Setelah dilihat tiketnya 350.000 untuk satu orang yang VIP. Nah, saya pikir, wah mahal juga ya. Tapi ini akan menjadi hal yang bersejarah. Oke deh gitu, beli aja lah gitu. Kalau yang kita beli yang early bird atau yang apa ya, yang biasa lah gitu ya, yang reguler, kasihan nanti anak-anak saya itu terlalu berdesakan gitu. Karena memang sebelumnya saya pernah nonton konser juga, konser Dewa, Bumerang, Jamrut, Wayang, dan ya yang namanya konser itu pasti berdesak-desakan. Saya berharap dengan beli tiket VIP ini tidak terlalu berdesak-desakan. Setelah berdiskusi dengan istri saya putuskan bahwa kita beli tiket VIP 4 buah. Karena saya pengen mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang penyelenggaraan festival ini, akhirnya saya beli secara offline. Dan alhamdulillah ketika saya datang ke kantornya Sorak Gembira disambut langsung oleh Kang Fauji. Kang Fauji, terima kasih banyak ya atas jasanya Kang Fauji. Saya akhirnya bisa ketemu dengan band idola saya,
bisa foto bareng, bisa dapat tanda tangannya. Nah di situ Kang Fauji melayani saya dengan sangat baik, dengan sangat ramah. Jadi saya merasa, aduh enak banget ini ya pelayanannya gitu. Nah videonya sudah saya posting sebelumnya ya di shorts itu ada ketika saya beli tiket langsung dilayani sama Kang Fauji. Bahkan kita sempat ngobrol-ngobrol asik gitu ya, karena memang umur kita nggak jauh beda, jadi nyambung gitu obrolannya. Dan saya merasa, wah ternyata Sorak Gembira ini sangat-sangat berpotensi untuk bisa mendatangkan band-band lain, bukan cuma Padi, bukan cuma Otak. Saya berharap kedepannya nanti Sorak Gembira juga bisa mengundang band-band besar lainnya ya di Indonesia datang ke Sukabumi manggung supaya saya dan keluarga bisa nonton bareng. Wah kok, pokoknya kalau nonton bareng tuh di sebuah konser itu rasanya tidak akan tergantikan dengan nonton TV di depan atau nonton YouTube tuh nggak akan pernah bisa sama. Itulah bedanya sebuah konser yang nonton live langsung dibanding dengan nonton TV. Beda jauh. Setelah dapat tiketnya, saya berpikir, wah ini harus jadi momen spesial nih. Karena ini kan kenangan seumur hidup gitu. Akhirnya saya putuskan untuk, wah beli kaos Padi Reborn deh gitu. Biar kelihatan banget ngefans sama Padinya gitu. Akhirnya saya beli ya 4. Terus juga saya beli 2 topi fedora untuk anak-anak saya. Sebenarnya topi ini nggak ada hubungannya sama konser Padi Reborn yang sekarang, karena ini kan belinya tahun 2021. Pernah saya pakai syuting video juga di awal tahun 2022 ya, di sini syutingnya juga di sini. Karena saya berpikir ini hari yang spesial ya, jadi perlu persiapan yang benar-benar matang gitu ya. Saya sampai beli handycam yang sekarang lagi dipakai buat ngerekam ini ya, yang di depan. Ini pakai handycam Sony CX405. Ini insya Allah digunakan pada saat kita nonton konser Padi Reborn di Sukabumi. Kalau yang ini pakai Vivo V215G, yang ini pakai Poco M3. Nah, sebenarnya ini mau saya pakai ini buat ngerekam dari pagi, dari awal acara gitu, sampai malam, sampai selesainya konser Padi Reborn. Tapi ternyata setelah saya tes kepekaan cahayanya di Danau Batu Karut, yang videonya sudah saya upload sebelumnya, ternyata ini, kamera Sony CX405 ini untuk cahayanya harus benar-benar diperhatiin, nggak bisa kelebihan, nggak bisa kekurangan, dia gambarnya hancur gitu. Waduh, kata saya ini nggak cocok ini buat nonton konser malam-malam. Mending pakai Vivo ini aja gitu, V215G ini gitu, karena yang ini sudah terbukti gitu kalau malam memang dia banyak noise-nya, tapi nggak begitu parah, nggak separah yang dibandingkan dengan ini kamera CX405 ini. Karena alasan masalah cahaya tadi itu, akhirnya kamera Sony CX405 ini nggak saya bawa. Ada informasi juga pada saat nonton konser tidak boleh bawa tripod, selfie stick, kamera profesional, ya senjata tajamnya semacam-macam gitulah. Nah kalau ketahuan bahwa barang-barang itu nanti langsung disita sama panitia dan tidak dikembalikan, akan dimusnahkan. Nah, saya khawatir kamera ini dianggap sebagai kamera profesional, meskipun bukan kelas profesional, tapi saya khawatir aja gitu. Kalau kameranya diambil sama panitia, kemudian dimusnahkan, sayang dong, baru beli, belum dipakai buat syuting. Ya udah sih, waktu tes doang. Maksudnya belum dipakai untuk syuting yang lain gitu. Ya intinya sih saya sayang aja gitu kalau kameranya sampai dihancurkan. Kan belinya pakai uang, gimana baru dipakai 2 kali syuting langsung dihancurkan. Aduh, sayang banget. Ya sudahlah gitu. Akhirnya saya putuskan kita pakai HP saja ngerekamnya, pakai ini nih, Vivo V215G ini. Karena memang saya tanya ke Kang Fauji, kalau pada saat konser nanti boleh nggak ngerekam? Boleh, kata Kang Fauji, nggak apa-apa. Cuman ternyata yang diperbolehkan itu adalah kamera-kamera yang bukan profesional ya, kayak kamera HP itu sih. Dan memang benar pada saat konser itu banyak yang ngerekam pakai HP dan tidak dilarang. Jadi di Instagramnya Sorak Gembira itu ada himbauan untuk tidak membawa kendaraan pribadi karena panitia tidak menyediakan tempat parkir untuk kendaraan. Nah, karena penasaran, saya tanggal 10-nya itu datanglah ke Stadion Surya Kencana untuk ngecek situasi di sana seperti apa.
Datang tuh pakai mobil, masuk ke jalan dari jalan utama itu ya, terus muter ke sebelah kiri, muter keliling, lihat situasi. Saya pikir, wah ada nih space untuk kendaraan bisa parkir. Meskipun nggak banyak ya. Ya tapi kalau misalkan kita datang lebih awal, saya pikir bisa nih parkir. Untungnya pas tanggal 11 pagi saya ada inisiatif. Kok kayaknya pengen ini ngecek ulang gitu ya situasi di sana. Pas pagi-pagi itu saya berangkatlah ke Surya Kencana sekitar jam 8 pagi. Ngecek lagi, masuk ke dalam, muter lagi dari sebelah kiri. Ternyata di sana sudah penuh dengan pedagang, penuh dengan kendaraan operasional. Aduh, bener ini mah harus pakai kendaraan online. Jadi supaya tidak repot memikirkan kondisi kendaraan kita aman atau tidak, ya sudahlah kita pakai ojek online aja deh gitu. Akhirnya kita berangkat dengan mobil charteran, ya, diantar sampai sana. Ternyata tidak boleh masuk, ditutup betul dari depan jalan itu. Jadi jalan kaki tuh, tak. Nah karena sebelumnya anak dan istri saya ajak muter dari sebelah kiri, mereka lewatlah sebelah kiri, jalan tuh sedikit. Lalu saya bilang, lewat kanan aja kata saya. Nggak tahu dari mana itu saya pengen mengarahkan anak dan istri saya itu lewat ke arah sebelah kanan. Tiba-tiba aja gitu, langsung kanan aja sebelah kanan. Jalan kan sebelah kanan tuh. Kebetulan jalan tuh sepi. Nggak banyak kendaraan bermotor atau orang lalu lalang. Pas lagi enak-enak jalan, di belakang itu ada orang naik motor, menghampiri kami, pakai baju sorak gembira. Saya pikir, oh ini panitia ini gitu. Dia nanya katanya, fansnya Padi ya katanya. Iya kata saya gitu kan. Mau ketemu Padi nggak? Mau gitu, mau banget kata saya gitu. Yaudah kalau mau nanti pas acaranya udah habis jangan dulu pulang ya, nanti saya panggil katanya. Wow, seneng banget itu. Kayak nggak percaya gitu. Padahal itu nggak ada acara meet and greet, itu nggak ada. Tapi dengan adanya informasi itu, saya punya keyakinan ada nih kesempatan bisa ketemu dengan personel Padi gitu. Wah, kita senang banget dong itu ada kesempatan untuk ketemu dengan anggota Padi Reborn gitu kan. Wah, berandai-andai bisa nggak nih, dapat nggak nih gitu. Mudah-mudahan rezekinya gitu, mudah-mudahan bisa ketemu dengan mereka. Kalaupun enggak juga ya nggak apa-apa kan, karena kita tahu tidak ada acara meet and greet. Yaudah, akhirnya kita masuklah tuh lewat pintu utama pemeriksaan tiket. Tiket diperiksa, cocok semuanya. Terus kita masing-masing dikasih gelang ini. Nah, kalau VIP itu dapat gelang. Saya dapat warna kuning, Mas dapat warna kuning, Adek warna bening ini ya, bening. Tapi kalau pas malam ini nyala biru, nyala biru. Nah, istri saya dapat yang pink nih, pink apa orange ini ya. Kayak ini jadiin gelang. Jadi kami pas datang itu pas mau azan asar. Nah, jadi ya udahlah kita putusin aja, kita sholat asar dulu. Sholat asar, kemudian pas kita selesai sholat asar, penampil pertama sudah selesai. Band pertama itu Aura Sumringah. Jadi kita nggak tahu itu, nggak sempet lihat sama sekali band pertama Aura Sumringah yang tampil di atas panggung. Ya udahlah gitu, nggak apa-apa gitu, karena memang kami juga sejujurnya nggak begitu tahu dengan Aura Sumringah. Taunya juga pas ada festival yang sekarang ini 2024 ini. Kemudian band yang kedua itu Mighty Finger. Wah, ini kita nggak nyangka gitu. Sebenarnya juga nggak tahu gitu Mighty Finger itu siapa gitu, seperti apa sepak terjangnya. Tahu juga ya pas nonton langsung dan ternyata bagus bro. Apalagi tentang kepedulian Palestinanya. Kepedulian Palestinanya, dia bahkan berani bawa bendera Palestina di atas panggung yang menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli. Dan lagi ada lagu yang dikhususkan untuk Palestina. Wah, salut, respect bro. Nah, setelah mereka selesai tampil, itu kan ada pick yang dilempar. Kebetulan picknya dapetin oleh anak saya, Mas yang dapet ini dari Chan Mighty Finger. Tuh. Itu pick pertama yang dapet. Nah, kemudian band yang kedua itu adalah Dialog Senja. Nah, sayangnya Dialog Senja ini, ada trouble di masalah sound. Suara gitarnya nggak keluar gitu ya. Mereka hanya bisa menampilkan 2 lagu saja. 3, tapi 1 lagunya lagu Bentuk dari Bang Iwan. Ya, mau gimana lagi, memang
karena masing-masing band punya jadwal untuk tampil ya, mau nggak mau mereka cuma bisa bawain 2 lagu. Dan ketika mereka selesai nyanyi, itu ngelempar pick. Ade dapet picknya, udah di tangan, tapi jatuh, air direbut orang. Sayang sekali, tidak beruntung Ade. Kemudian penampil berikutnya adalah dari Fanny Sugi and Friends. Nah, saya tahu Fanny Sugi ini ketika dia membawakan lagu Langit Biru duet bareng sama Padi. Sebelumnya saya cuma pernah baca di suatu forum, saya lupa forum apa, kalau nggak salah Kaskus, yang bilang di situ ada band namanya Sugi Bornean bawain lagunya unik. Penasaran, saya cari di YouTube. Nah, video klip yang pertama saya itu Asma Librasi. Oh iya, memang unik gitu, beda gitu kan. Musiknya, liriknya tuh, aduh, kalau liriknya kayaknya wah datang dari dunia lain gitu. Cuman karena memang mungkin bukan genre yang biasa saya dengar gitu, jadi kurang familiar gitu, masih terasa asing aja di telinga saya gitu. Nah, pada saat Fanny Sugi and Friends selesai konser itu kan gitarnya ngelempar tuh pick gitarnya, dan kebetulan salah satu pick gitarnya Bajas, gitaris ini Bajas, Fanny Sugi, berhasil saya dapatkan dari hasil rebutan. Setelah Fanny Sugi selesai tampil, kemudian istirahat untuk makan, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Four Events. Jujur, saya belum tahu ini band dari mana dan seperti apa musik-musiknya, lagu-lagunya seperti apa, saya belum tahu. Tapi begitu mendengarkannya, wah, benar-benar kagum saya. Ini keren banget gitu. Kayak saya ngerasa kayak lagi nonton Simple Plan gitu. Keren banget pokoknya. Saya nggak menduga Four Events sekeren itu. Ini udah kelasnya bukan cuma tingkat nasional, tapi ini udah pantas ini. Band seperti ini sudah pantas untuk go internasional. Saya nggak pernah cari tahu tentang Four Events sebelumnya karena nggak tertarik, tapi begitu ngelihat aksi panggungnya, waduh, saya langsung gila, keren banget ini band. Setelah saya cari tahu tentang mereka, ternyata mereka juga pernah konser di luar negeri. Wah, ya pantas lah, wajar banget. Banyak yang suka dengan mereka, penampilannya bagus banget. Musiknya oke. Interaksi dengan penonton luar biasa, sampai ada badut-badutnya itu saya suka banget itu. Jadi komunikatif gitu ya dengan penonton. Liriknya juga mengajak untuk kita tetap tangguh, tetap kuat meskipun tersakiti, meskipun patah hati, tetap harus bisa survive. Oke deh, top banget dah Four Events. Setelah Four Events, band Kotak. Wah, saya nggak pernah nyangka bisa nonton langsung Kotak. Ya tadinya cuma nonton di TV doang, tapi sekarang bisa lihat langsung. Wah, lagi-lagi memang nonton langsung itu jauh berbeda dengan nonton di TV. Ini interaksinya langsung. Dan lagu favorit saya dari Kotak adalah Beraksi. Oh, luar biasa deh, saya seneng banget. Nah, Kotak ini bagi-bagi hadiah. Kayaknya makanan deh, yang kayak kelihatannya sih coklat kayaknya ya. Dilempar, hadiahnya habis, dia ngeluarin uang tuh dari saku sebelah kanan, dia ngeluarin dari kantong bajunya, ngeluarin uang 100.000. Mau dia lempar, terus saya teriak-teriak. Saya yang giniin gitu kan. Dia ngeliat tapi ini uangnya mau masukin ke dalam topi, tapi karena kedorong-dorong ya sama penonton lain, ini jatuh, untuk saya langsung gini. Dan uang itu saya coba begini. Di sini ada penonton lain nih yang megang uangnya, saya tahan. Tapi dia juga tahu kalau Tantri itu mau masukin ke dalam topi ini. Ya, akhirnya kan dia mengalah karena memang tujuan Tantri masuk ke dalam topi ini yang itu adalah hak saya. Alhamdulillah dia pengertian. Penonton yang di samping saya melepaskan uang itu, merelakan uang 100.000 ini untuk saya. Ini mau saya simpen aja deh, nggak saya pakai karena nilai historisnya menurut saya lebih berharga gitu dari nominal uangnya gitu. Dan satu lagi yang nggak saya sangka, Sheila itu selesai main, dia maju tuh mau ngelempar picknya, set,
Saya teriak kuat-kuat, Kang Sela, Kang Sela, Kang Sela gitu. Yang lain nggak teriak, nggak teriak Kang Sela, nggak nyebutin namanya, nggak pakai Kang gitu. Karena saya tahu dia orang Banyuwangi, jadi saya panggil Kang Sela gitu. Dia ngeliat saya gitu, saya senyum. Dia ngasih ini langsung dari tangan dia ke tangan saya. Alhamdulillah dapet nih ya dari Sela kotak. Wow. Setelah kotak tampil, inilah saat yang paling kami tunggu-tunggu, yaitu Padi Reborn. Ya, dibuka dengan lagu Mahadewi yang ikonik banget itu. Wah, langsung gegap gempit. Yang kasihan anak saya yang nomor 2 itu kan dia masih pendek ya, nggak begitu tinggi. Jadi dia cuma bisa ngelihat kotak hitam aja karena terlalu dekat dengan panggung. Itu kotak kan lebih tinggi dari dia, jadi dia nggak bisa ngelihat jelas ya, kecuali pas lagi maju di depan gitu kan, jadi bisa kelihatan. Kalau nggak ya dia nengok aja gitu, ngelihat ke Videotron yang sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Nah, karena kasihan kadang-kadang saya angkat tuh dia, jadi HP yang buat ngerekam itu saya kasih ke Mas, gantian gitu antara saya sama Mas itu yang untuk ngerekam. Nih jangan sampai lewat nih momen bagus ini, tetap harus direkam. Jadi saya angkatlah dia ke gitu kan, supaya bisa ngeliat. Oh, seneng banget dia, bahkan dia bisa salaman di atas panggung, itu seneng banget, very excited dia. Wah gitu, bisa salaman kata dia kan, seneng banget dia bisa salaman itu. Setelah Mahadewi selesai, kemudian dilanjutkan lagi dengan lagu Menanti Sebuah Jawaban. Kemudian lagu ketiga itu Sahabat Selamanya. Nah, dari lagu Sahabat Selamanya ini anak saya mulai suka Padi Reborn gitu. Karena kebetulan kan anak saya suka nonton Upin Ipin dan soundtracknya kan Sahabat Selamanya. Ya, mereka nyanyi juga karena mereka udah sering, udah bisa dibilang hafal lah gitu dengan lagu ini. Setelah lagu Sahabat Selamanya, kemudian dilanjutkan dengan Semua Tak Sama. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Langit Biru, single yang baru saja rilis, yang duet sama Fanny Sugi. Fanny Sugi muncul lagi. Setelah itu lagu Kasih Tak Sampai, dilanjut lagi dengan lagu Sobat, lanjut lagi dengan lagu Begitu Indah. Aduh, terakhir tuh lagu 8 lagu tuh kayaknya kurang gitu ya. Aduh, pengen terus pengen terus gitu. Pengen lebih lama dengernya, tapi ya memang durasinya juga segitu, cuma 8 lagu doang, mau nggak mau ya udah. Tapi nggak apa-apa lah. Kami sekeluarga sudah sangat puas dan merasa sangat terhibur dengan adanya Festival Sorak Gembira 2024 ini. Nggak nyangka bisa nonton live konsernya di Sukabumi bareng keluarga. Wah, itu insya Allah akan jadi kenangannya sangat indah buat kami. Terima kasih untuk Kang Fauji, terima kasih untuk semua kru Sorak Gembira, terima kasih untuk orang baik yang sudah ngasih tahu saya bisa ketemu dengan Padi Reborn. Kalau nggak, mungkin setelah konser saya langsung pulang. Nah, pas saya lagi nunggu itu ada orang nyamperin saya gitu. Mungkin karena dia lihat saya pakai baju Padi gitu, sesama penggemar Padi. Dia nyamperin saya, "Bang, mau songlist Padi nggak?" "Oh, mau banget," kata saya, kata kan. Akhirnya dikasih nih songlistnya. "Ini Bang, saya dapat 2 nih songlistnya," kata. "Satu buat abang deh," gitu. "Saya kalau nonton konser saya kumpulin songlistnya," kayak. Nah, ini songlist yang langsung dari lokasi. Dan uniknya, songlist ini ditulis di kertas yang buat songlistnya kotak. Jadi sekaligus saya bisa dua band di tangan saya. Nah, jadi 2 band nih. Ini mau saya simpan juga ini. Mungkin nanti saya bingkai. Dibingkai cakep kayaknya nih. Buat apa juga ya. Dia nanya ke saya, "Bang, gimana ya? Saya mau ke belakang, main ke backstage. Mau ketemu sama personilnya, gimana ya?" "Ayo kita cari yuk," kata saya. Saya carilah. Ternyata memang bener nggak bisa itu. Di pagar besi yang setinggi dada, pagar besi. Dijagain sama petugas juga. Nggak bisa lewat. Ya udah, pasrah aja, muter gitu. Udah, tunggu aja kata saya gitu kan. Sekitar 30 menit nunggu, ternyata dipanggil gitu. "Sobat Padi kesini," gitu. Wah, kita yang masih ada di situ seneng banget ada panggilan itu, langsung buru-buru. Saya nggak ngitung ada berapa orang, mungkin sekitar ada 20 orang itu udah antri tuh. Di depan saya udah ada banyak. Ternyata mereka dikasih kesempatan untuk foto bareng. Waduh, saya ngeliat di dalamnya aja udah orang foto-fotonya udah langsung grogi, saya langsung ngeblank mau ngapain gitu. Wah, gitu. Alhamdulillah bisa ketemu idola, bisa foto bareng, bisa minta tanda tangan.
Saya tanya ke yang lain gitu, kalian mau minta tanda tangan nggak katanya? Iya mau, tapi nggak bawa kertasnya, nggak bawa pulpen. Oh kalau kertas ada katanya, bagi-bagi tuh kertas, saya robek-robek aja tuh. Nanti pulpennya gantian aja deh, pakai punya saya katanya. Pas itu udah giliran saya masuk, akhirnya kita foto kan. Udah fotonya rame-rame aja kata itu petugasnya, nggak tahu tuh apakah kru padi atau panitia Sora Gembira, saya nggak tahu. Nanti di-share aja fotonya ya gitu. Oke, kita foto lah, cekrek. Kemudian Opa Fadli bilang katanya, ini yang satu keluarga foto dulu katanya. Nah, Opa Fadli itu mengkhususkan kami untuk foto sekeluarga. Tapi sayangnya pas foto keluarga itu yang motonya, aduh, nggak ngepas. Jadi Mas Rindra berdiri itu nggak kepotong badannya itu, nggak kena. Harusnya fotonya agak diangkat dikit gitu biar kena semua mukanya. Itu cuman aduh, ya agak sedikit kecewa, tapi kami merasa bangga gitu ya. Dan yang bikin bangga itu gini loh, ketika itu kan Ade itu kan sempat saya angkat biar rupanya Mas Fadli ini ingat gitu. Ini kan yang nonton paling depan tadi katanya gitu. Wah, Ade senang banget, iya. Rupanya diingat. Mungkin karena kami pakai topi fedora ini kali ya, jadi mudah diingat gitu ya. Dan memang yang anak kecil nonton itu kan nggak banyak. Jadi ya alhamdulillah Mas Fadli notice. Terima kasih Mas Fadli, Mas Piu, Mas Rindra, Mas Yoyo, dan Mas Ari. Oh ya, satu lagi saya lupa. Waktu habis selesai nyanyi itu kan biasalah ada lempar-lempar benda atau hadiah gitu kan ya. Waktu lemparan-lemparan itu salah satunya yang kami dapatkan ini. Ya. Yang dapat anak saya. Mas yang dapat dari lemparannya Mas Ari. Mas Ari sekali ngelempar tuh segenggam kalau nggak salah dilempar. Bras. Kalau Mas Piu sama Mas Rindra cuma satu-satu. Mas Yoyo ngelempar sticknya. Yang dapat pas di belakang saya banget. Saya nggak nyampe. Saya salamin aja dia. Selamat ke. Seneng banget dia. Pengalaman yang tak terlupakan buat kami. Momen bersejarah dan berharga. Kami sekeluarga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada soragembira.com, terutama Kang Fauji. Terima kasih banyak Kang Fauji. Kepada Padi dan krunya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berfoto bersama dan minta tanda tangan. Dan inilah tanda tangan yang sudah kami dapatkan. Teng, jelas gak nih? Jelas. Nah, jadi ini tanda tangan yang dapat waktu selesai konser itu akan kami simpan. Kalau perlu dibingkai, Oke Sobat Rencana, sampai di sini saja cerita saya tentang nonton konser Padi Reborn di Sukabumi pada tanggal 11 Agustus 2024. Sampai akhirnya bisa ketemu langsung, minta foto bareng, minta tanda tangan, sampai dapet pick gitar dari Mas Ari Sri Susianto. Tapi gitarnya belum dapat nih Mas. Mas Ari, terima kasih picknya ya. Gitarnya belum ada Mas. Mudah-mudahan nanti dapat gitarnya juga ya. Gitar Homer buatan Mas Ari. Oke Sobat Rencana, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.